Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sedulur, saudara-saudara seiman seagama, para ahli, para ustadz, para kiai, para sarjana agama, master agama, doktor agama, dan profesor agama Islam yang saya hormati, ataupun orang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca atau apapun, yang seiman seagama Islam. Di sini saya atau hamba Allah yang tidak berpengetahuan kembali akan memberikan bahan diskusi untuk pertimbangan dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Saudaraku, para ahli, para ustadz, kiai dan sebagainya, marilah memberikan penerangan-penerangan, keterangan-keterangan agama yang menyejukkan, yang membimbing. Jangan memprovokasi, jangan mengadu domba, jangan saling menghujat. Marilah kita belajar bersama, memperbaiki diri sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita, yaitu dengan akhlak yang baik. Tentunya akhlak yang baik itu dalam pandangan hamba yang tidak berilmu tinggi ini ialah langkah hidup, cara berbicara, cara bergaul dan sebagainya, tentunya dalam keadaan yang baik, dengan tidak menyakiti atau menghina atau apapun yang sifatnya akan menyebabkan orang lain berpendapat lain tentang sesuatu. Semua harus dalam keadaan kondisi baik. Bukankah misi Rasul kita sudah jelas memperbaiki akhlak kita? Pada kesempatan ini saya akan mengajukan bahan diskusi, yaitu cara sholat yang baik dan benar. Insya Allah ini hanya sebagai bahan diskusi. Jadi sholat yang baik dan benar adalah sholat yang ada di dalam syahadat, saudaraku. Berarti kita harus dalam kondisi syahadat setiap saat, di mana kita harus melatih hidup kita, yaitu kalau hamba hanya sederhana, yaitu setiap tarikan nafas tadi, hati dan pikiran hamba tarik yang dalam. Misalnya kita coba isinya ada Allah, dan waktu dihembuskan kita ingat Allah dan Rasul kita. Nah, latihlah itu setiap saat, setiap tarikan nafas kita. Insya Allah itu akan membimbing kita di pada satu keadaan di mana kita mengharapkan bimbingan dalam ridhonya Allah, ridho dalam ridhonya Allah, segalanya dalam ridhonya Allah. Begitu juga sholat kita di dalam ridhonya Allah. Jadi menurut hamba ini, matangkan dulu syahadatnya pada diri kita, yaitu syahadat setiap saat, dalam setiap tarikan nafas. Karena menurut hamba yang seperti itu tentunya insya Allah itu adalah apa yang dilakukan Rasulullah. Beliau setiap saat tidak pernah lupa tentunya kepada Allah. Maka beliau selalu dalam bimbingan, dalam lindungan dan ridhonya Allah. Tentunya kita mengharapkan hal yang sama sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah. Kita harus meniru beliau, dan insya Allah syahadat yang demikian tadi menjadi pelindung kita, pembimbing kita dalam ridhonya Allah. Jadi mudah-mudahan kalau kata orang ada
ruhiyat, entah apa istilah dan lainnya, itu kita terlindung dari hal-hal yang tidak baik. Allah selalu, Rasulullah selalu bersama kita setiap saat. Latih terus, tarik yang dalam, terus latihannya. Setiap saat dihembuskan Allah. Itu bukan zikir, tapi menurut hamba itu adalah syahadat. Jadi setiap saat. Nah, kalau kita ingin sholat dalam syahadat seperti itu, insya Allah ingatan dan pikiran kita, maik rasa kita dalam rangka sholat tadi, kita selalu terbimbing. Insya Allah tidak ingat pada yang lain-lain kecuali hanya pada Allah. Jadi lakukanlah sholat dalam syahadat supaya kita di dalam bimbingan dan ridhonya Allah setiap saat. Tentunya intisarinya adalah mematangkan syahadat. Kalau bisa di dalam sehari semalam, hamba hanya menghitung secara kasar saja bahwa kita di dalam sehari semalam ada mungkin lebih kurang 15.000 kali kita tarikan napas kita. Nah, sudah berapa yang terisi syahadat selama ini? Coba kalau bisa kita perbesar, kita berbanyak jumlahnya. Terus mohon pada Allah, mudah-mudahan ridhonya selalu sama kita, sehingga nanti secara otomatis langsung Allah, insya Allah memberi ridho pada kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni dosaku, beri ridhomu padaku ya Allah, untuk selalu bersyahadat di setiap saat, yaitu saat dimana hamba menghisap nafas dalam ingatan dan rasa hanya Engkaulah ya Allah, ya Tuhanku, sehingga kami terjaga, terbimbing di dalam ridhomu ya Allah. Nah, lakukan itu terus, insya Allah nanti secara otomatis kalau kita latih terus akan menjadi hidup syahadat tadi di dalam jiwa raga kita. Hingga dalam kita mengadakan sholat tadi, insya Allah kalau seperti itu cara kita hidup bernapas, di mana dalam napas tadi ada pikiran dan perasaan kita yang selalu terisi syahadat, insya Allah sholat kita akan terbimbing hanya mengingat padamu ya Allah, tidak mengingat pada yang lain. Jadi sedulur sekalian, ini hanya sebagai bahan diskusi atau bahan untuk pertimbangan atau referensi atau apalah istilahnya, supaya ini hanya untuk bahan penenang jiwa kita. Salah satu cara menenangkan jiwa, insya Allah kalau kita laksanakan ini, kita akan merasakan, akan mendapatkan atau apapun dalam ridhonya Allah. Insya Allah hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi lebih baik, ucapan-ucapan tinggal insya Allah dalam bimbingan dan ridha Allah, tidak, insya Allah tidak menyakiti orang. Karena hal yang kita lakukan ini adalah hal pribadi yang tidak akan menyinggung orang, bahkan orang tidak melihat kita sama sekali. Apa yang kita pamerkan kalau syahadat tadi hanya di dalam hati dan pikiran kita dan di dalam napas kita, tentunya tidak nampak. Hanya Allah lah yang tahu. Dan dalam hal ini hamba merasa tidak perlu makhluk lain mengetahui apa yang kita kerjakan, karena kita hanya mengharapkan Allah dengan segala ridhonya untuk kita. Tentunya dalam syafaat Rasulullah Muhammad SAW yang sangat kita cintai. Sehingga kita dalam melaksanakan sholat tadi, kita akan merasa senang sekali. Tidak ada istilah malas dan sebagainya. Ingat, sholat adalah mukjizat Allah yang diberikan pada Rasul kita dan dilangsungkannya untuk kita umat Islam. Boleh berdialog dengan Allah langsung 5 kali dalam sehari semalam, itu untuk tempat-tempat waktu yang sudah ditentukan. Tapi kalau Allah ridho, kita akan diberi lagi di mana kita berkeinginan untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Semakin banyak waktu kita untuk dekat dengan Allah setiap saat. Apalagi syahadat kita tadi misalnya sudah
secara otomatis tanpa kita sadari dia berjalan terus dalam tarikan nafas kita dan hembusan nafas kita. Insya Allah baik hidup maupun mati kita tidak lupa pada Allah. Pada saat hembusan nafas terakhir kita mohon, ya Allah jangan lupakan ya Allah, karena hamba hidup pun mati pun meminta ya Allah bimbingan, ya Allah perlindungan, ya Allah ridhomu ya Allah. Yang lain-lain itu mohon hamba dilindungi ya Allah, dibimbing dalam kehidupan ini ya Allah. Begitu juga sholat kita, hanya Allah lah yang tahu. Jadi itu adalah satu konsep atau satu tata cara yang hamba coba ajukan sebagai bahan diskusi untuk supaya kita menjadi lebih baik. Kalau bagi sedulur-sedulur, teman-teman, saudara-saudara seiman agama, ini sebagai satu alternatif ya, para ustadz, para kiai, para ahli, para profesor yang ahli ingat Quran ini itu dan sebagainya, mungkin ini tidak ada, bahkan saya tidak ngerti apakah ini ada di dalam tekstual itu tadi oleh imam ini dan sebagainya, saya tidak mengerti. Tapi hamba hanya mengerti bahwa diberitahu tentunya oleh Allah dengan izinnya Allah. Hamba mengerti seperti ini, bukan karangan hamba. Hamba tidak mampu, hamba hanya seorang hinadina yang tidak pernah mengecap pendidikan agama. Boleh dibilang kalau itu buta huruf, buta segalanya dalam bidang agama. Hanya hamba mengharapkan, dan insya Allah selalu setiap tarikan nafas hamba ada syahadat di sana, selalu dalam pikiran dan rasa hamba ada syahadat di sana, sehingga dalam melaksanakan sholat dan kehidupan hari-hari kita, baik itu kita bekerja atau apa, kita selalu dalam keadaan bersyahadat pada Allah. Insya Allah kita terbimbing dalam ridhonya, terlindung dalam ridhonya Allah. Allahu Akbar. Ampuni dosa hamba ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon ampun ya Allah, mohon bimbinganmu ya Allah, mohon perlindunganmu ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Jadi hamba hanya bisa seperti itu untuk bahan diskusi. Kita sholat dalam keadaan bersahadat, sehingga tidak ingat apapun kecuali kita ingat pada Allah. Mudah-mudahan kawan-kawan, sedulur, seiman seagama, saudara-saudara, apalagi terutama orang-orang yang tidak berilmu seperti hamba ini, tentunya banyak sekali. Kalau mereka yang sudah pintar benar secara tekstual, sudah menjadi doktor, profesor, S2, S1 dan sebagainya, mungkin ini hanya sebagai bahan pertimbangan saja. Tapi insya Allah untuk teman-teman saudaraku yang sama seperti aku, yang tidak sempat mungkin karena kita waktu yang lalu itu kita tidak peduli dan sebagainya, entahlah pokoknya rusaklah kira-kira begitu. Insya Allah cara ini adalah salah satu cara praktis. Ingat, kita harus melatih diri kita biar menjadi bersahadat setiap saat pada Allah, sehingga dalam seluruh langkah kehidupan kita hari-hari, bahkan sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, selalu dalam lindungan Allah, dalam arti kita selalu bersahadat hanya karena Allah tentunya, tidak karena yang lain-lainnya. Jadi sedulur sekalian, demikianlah konsepnya. Jadi jangan mengharapkan sholat kita tadi diperhatikan oleh manusia lain, tetapi yang kita harapkan adalah Allah, hanya Allah lah yang tahu. Jadi silahkan, itu adalah bahan pertimbangan. Jadi tidak penting sama sekali sholat kita tadi diketahui oleh manusia lain, tapi kita sholat, kita minta Allah lah yang tahu, karena Allah lah yang maha kuasa. Kalau manusia mungkin hanya ada
memuji, tapi mungkin nanti timbul selisih paham, akhirnya saling menghujat. Jadi sedulurku sekalian, para ustadz, para kiai, para ahli agama, saya pribadi mohon maaf seandainya ini adalah satu pendapat yang salah, tapi hamba Allah ini hanya mampu seperti itu pengetahuannya. Ya sedulurku seiman seagama yang bodoh seperti aku, marilah kita memulai kehidupan kita di dalam syahadat seluruhnya. Jadi sholat nanti kita selalu dalam syahadat, insya Allah kita akan terbimbing oleh Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah, astagfirullahaladzim. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, bimbing hamba ya Allah, lindungi hamba ya Allah dalam ridhomu ya Allah, dengan aku selalu mengingat atau bersyahadat padamu ya Allah setiap saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para sedulur, saudara-saudara